Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah karena telah memberikan kita kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani, di mana nikmat sehat ini suatu hal sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Subhanallah, karena biasanya hanya orang yang sakit lah yang bisa menghargai nikmatnya sehat ini. Ketika kita bisa bangun pagi, langsung bangun nikmat suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Banyak orang yang ketika bangun pagi itu tidak bisa langsung berdiri karena dikarenakan sakit, dan kita ketika bangun pagi bisa langsung berdiri, itu suatu hal nikmat yang luar biasa. Dan yang kedua berupa nikmat nafas yang diberikan Allah kepada kita, ini suatu hal sangat-sangat luar biasa. Bayangkan ketika kita tidak bisa bernafas 1 menit saja, Masya Allah sesaknya seperti apa. Seperti itulah nikmat Allah yang begitu besar yang diberikan kepada kita, yang terkadang kita tidak bisa mensyukurinya. Dan di saat seperti inilah kita baru bisa mensyukuri nikmat Allah berupa kenikmatan sehat jasmani dan rohani. Yang kedua kalinya, sholawat bersalam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Berkat beliaulah, berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kita bisa mengenal Islam. Berkat baginda Rasulullah SAW lah kita bisa menjadi manusia yang sejati. Saudara-saudaraku, saat ini kita telah mendengar musibah yang menimpa saudara-saudara kita, terutama yang ada di negeri Cina, di Wuhan. Sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita wajib hukumnya untuk tolong menolong sesama manusia. Tolong menolong sesama manusia, tidak boleh memandang ras, suku, agama, bahkan negara. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, wajib hukumnya untuk kita lakukan. Tidak boleh memandang ras, suku, agama, dan negara. Tolong menolong sesama manusia itu hukumnya sangat-sangat wajib. Bila kita mampu, kita membantu dengan tangan kita, dengan harta kita. Bila tidak mampu, kita membantu dengan doa kita. Saudara-saudaraku, di kemarin itu kita telah melakukan komunikasi batin, meminta petunjuk ke Allah, karena memang hanya itu yang bisa kita lakukan, meminta petunjuk kepada Allah secara batiniah. Karena apabila dilakukan secara kauniyah, secara nyata itu tentunya sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di bidang kedokteran. Kita hanya bisa membantu secara batiniah, dan apabila yang kita lakukan itu ada manfaatnya, ada baiknya, itu semua datangnya dari Allah. Dan apabila ada kesalahannya, itu murni dari kesalahan kita sendiri. Tentunya banyak kesalahan yang kita lakukan, tetapi yang terpenting adalah kita hanya berusaha untuk membantu, karena sebaik-baik manusia ialah yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Kemarin itu kita sempat melakukan mediasi. Dari hasil mediasi yang kita lakukan, yang pertama dari bangsa Jinifrit itu memberitahukan kalau masalah benarnya itu hak Allah. Jadi kita hanya menimbang-nimbang, bila itu benar maka diambil, apabila itu salah silakan dibuang. Dari komunikasi yang dari bangsa Jinifrit itu kita mendapatkan informasi bahwa sebenarnya yang ikut membantu tersebarnya virus corona itu ialah dari bangsa Jinifrit. Dan Jinifrit itu mempunyai raja Dajjal. Dan
dan memang sengaja untuk menyebarkan ini untuk membuat manusia itu semakin takut dan semakin kufur kepada Allah. Jadi dengan ujian penyakit ini kita semakin diuji keimanan kita, apakah kita semakin bertawakal kepada Allah ataukah kita menjadi kufur. Jadi memang seharusnya kalau dari saya pribadi, kita wajib untuk bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, karena memang virus ini adalah ciptaan Allah dan tidak mungkin mengenai seseorang apabila Allah tidak menghendaki. Kalau masalah kematian, siapapun tidak akan bisa menghindar dari kematian, dan kematian itu tidak perlu harus lewat penyakit, lewat apapun bisa. Seperti halnya yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada salah satu anak buah beliau yang ketika sedang berkumpul ada tamu yang sangat tampan, dan sahabat beliau itu, anak buah beliau itu berkata, siapa beliau? Ya Nabi Allah. Beliau menjawab bahwa itu adalah malaikat pencabut nyawa. Dan dikatakan bahwa malaikat itu akan mencabut anak buah beliau itu. Dan anak buah beliau itu akhirnya meminta untuk dipindahkan ke negeri India. Setelah dipindahkan, beliau bertemu dengan malaikat itu tadi dan ditanya, loh, kok ada di sini gitu. Dan menurut malaikat itu bahwa Allah memerintahkan tidak akan mencabut nyawa beliau ini pun kalau belum sampai di India. Jadi memang penyakit, ketika orang meninggal itu tidak harus kena penyakit. Penyakit itu sudah menjadi ketentuan Allah. Dan yang kedua, dari komunikasi kita dari bangsa jin muslim, insya Allah memberikan informasi kepada kita bahwa untuk menangkal penyakit ini secara batiniahnya ialah dengan cara yang pertama mendawamkan wudhu, dan yang kedua melakukan sholat malam, dan yang ketiga melakukan sedekah. Itu secara batiniah. Secara dohiriahnya yang harus dilakukan atau yang dimakan, yang pertama ialah memakan bawang merah, dan yang kedua meminum madu, dan yang ketiga memakan jahe. Itu secara dohiriahnya. Dan yang ketiga, ketika saudara-saudara kita dari Padepokan Nur Zat Sejati ini kita masukkan ke dalam bawah sadar beliau dan meminta petunjuk kepada Allah, mendapatkan isyarat bahwa yang terbaik yang dilakukan oleh umat Islam yang pertama memang melakukan doa bersama atau bermujahadah bersama, memohon perlindungan kepada Allah dengan cara membaca sholawat bersama-sama. Kenapa harus sholawat? Karena insya Allah dengan membaca sholawat itu nanti ketenangan batin akan terjaga dan kekuatan batiniah akan semakin meningkat. Insya Allah apabila kekuatan batiniah ini kuat, maka tidak akan terkena penyakit-penyakit yang berbahaya itu tadi. Insya Allah semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat, dan apabila ada mudaratnya silahkan dibuang saja, dan apabila ada manfaatnya silahkan diambil. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kami hanyalah manusia yang dhaif, yang fakir, yang banyak salahnya. Semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat. Kami dari Padepokan Nur Zat Sejati mohon berkah barokahnya saudaraku semua. Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.